informasi geografis dapat dikatakan sebagai kesatuan formal yang terdiri dari perangkat lunak, perangkat keras, prosedur, database, dan jaringan komunikasinya, yang digunakan untuk memfasilitasi proses pemasukan, penyimpanan, manipulasi, penampilan data beserta informasi geografisnya, baik secara 2 dimensi atau 3 dimensi. Ini adalah flowchart GIS 3D untuk memperoleh gambaran bentuk visual 3D. Langkah pertama adalah dengan membuka Digital Elevation Model, DM, atau Digital Terrain Model, DTM. Data DM, DTM adalah data kondisi permukaan tanah dasar yang berisi data koordinat, X, Y, Z, di mana X adalah data latitud, Y adalah data longitud dan Z adalah data ketinggian. Biasanya database ini dijadikan dasar dari sebuah multi-layer database. Data ketinggian 0 adalah data ketinggian air laut rata-rata, sedangkan data dengan tanda minus bisa diartikan berada di bawah permukaan laut, sedangkan apabila ada tanda plus berarti ada di atas permukaan laut. Data DM yang dipakai ini diambil dari Badan Informasi Geospasial dengan kerapatan antara 7 sampai 8 meter per pikselnya. Menggunakan data DM kita dapat melihat potongan melintang, memanjang, 3 dimensi dan lain-lain. Data DM ini dapat diolah menjadi data kontur, baik dari data DM atau data batimetri. Step berikut adalah tentang database vektor. Database vektor. Database ini terdiri dari titik, garis dan area beserta informasi penting yang terhubung dalam koordinat, X, Y, yang dikelompokkan dalam kelompok tertentu untuk kepentingan dan maksud dari GIS ini. Relasi antar kelompok atau unsur yang terkandung di dalamnya mengikuti DBMS, Database Management System, atau sistem dalam aplikasi base 3, DBase 4 dan lainnya. Pada umumnya data ini biasa disebut dengan peta digital. Step berikut adalah menyatukan atau overlay data DM dan data vektor. Di sini akan terlihat bahwa data vektor 2 dimensi akan mengikuti data ketinggian di lokasinya. Step ini adalah membuat data raster yang berkoordinat berupa foto satelit, foto udara, lebih baik dengan akurasi zoom level di atas 18. Data foto satelit atau foto udara yang sudah berkoordinat ini dapat membantu secara visual apa saja yang terdapat di permukaan bumi ini. Sebagai pembanding data vektor yang berisi keterangan atau informasi yang terangkum dalam database masing-masing tersebut. Step berikut adalah menyatukan data DM dengan data foto satelit, raster, foto udara, lebih baik jika zoom levelnya di atas 18. Di sini terlihat bahwa keadaan yang hampir menyerupai real world atau keadaan nyata. Data foto satelit ini juga menegaskan apa yang ada di lokasi dan keterangan yang dihasilkan dari data vektor di lokasi tersebut.
membuat data bangunan yang ditingkatkan gridnya sehingga bangunan tersebut akan bisa menyatu dalam DM atau permukaan tanah dasar. Hal ini biasanya dibuat dalam desain CID untuk suatu perencanaan bangunan bendung, gedung, jalan dan lainnya. Setelah ditingkatkan gridnya, maka kita bisa membuat suatu simulasi atau perencanaan apabila terjadi suatu aliran air yang meningkat, banjir, atau perubahan cuaca global sehingga air laut akan naik, atau perkiraan tumpahan lahar dari gunung yang meletus dan lain-lain. Membuat elevation grid di sini adalah dengan meninggikan bangunan terutama rumah dan bangunan lain yang sudah didata sebagai data vektor dengan meninggikan hanya 7 meter saja seperti ketinggian bangunan pada umumnya, rumah tinggal, 1 lantai. Untuk data vektor bangunan yang sudah didata dengan ketinggian tertentu maka ketinggian tersebut akan otomatis menyesuaikan ketinggiannya. Tab berikut adalah menyatukan data DM dan data building elevation grid dan data foto satelit, sehingga penampakannya kian mendekati keadaan sebenarnya, dunia nyata. Dengan data ini maka kita dapat membuat suatu simulasi mengenai flow watershed, area watershed, atau simulasi lain.